Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Banjarmasin, dan True Blue dari Depok. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan saya selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Kita mulai aja, berita pertama, ini hat-trick Cole Palmer ke gawang Wolves di pertandingan matchday ke-25 kemarin, menambatkan dirinya sebagai pencetak hat-trick terbanyak dalam sejarah Chelsea. Di atas Didier Drogba, Eden Hazard, dan juga Frank Lampard. Jadi Cole Palmer ini benar-benar menancapkan dirinya sebagai salah satu orang atau pemain yang juga penting untuk sejarah Chelsea. Selain itu, Cole Palmer saat ini telah mencetak 51 gol dan 31 assist dari 114 kali pertandingan bersama Chelsea di seluruh kompetisi. Di Premier League sendiri, Cole Palmer mencetak 44 gol sampai saat ini, menjadi pencetak gol terbanyak nomor 8 di atas John Terry dengan total 41 gol. Tentu ini menjadi satu berita yang membahagiakan buat Chelsea setelah sekian lama semenjak Eden Hazard ini tidak ada pemain yang bisa masuk ke dalam catatan-catatan rekor terbaik Chelsea ini ya. Dan semoga aja nanti Cole Palmer bisa menjadi something buat Chelsea, bahkan menjadi seorang legend ya. Kita lihat apakah nanti Cole Palmer ini benar-benar mampu dan loyal terhadap badge Chelsea sampai dengan dia pensiun ya. Kemudian Palmer setelah match melawan Wolves ini juga mengkonfirmasi mengenai kondisi dia saat ini. Menurut Cole Palmer, saya belum pernah cedera sebelumnya sepanjang karir saya. Jadi ini hal yang benar-benar baru buat saya dan saya masih belajar bagaimana menghadapinya. Rasanya sangat frustasi, saya merasa belum pernah memainkan satu pun pertandingan dalam kondisi yang benar-benar fit. Kadang saat masuk ke lapangan saya bertanya-tanya apakah saya mampu bermain dan melakukan hal-hal tertentu ya. Itu tentu menjadi pertanyaan yang terus berputar di otak Cole Palmer dalam masa dia uh, memulihkan diri ya. Dan dia juga mengaku sangat happy dan bahagia dengan apa yang terjadi di Chelsea saat ini, terutama setelah masuknya Liam Rossonier. Berbagai sumber juga menyatakan kondisi internal Chelsea setelah Rossonier mengambil alih ya. Dilansir dari CFC Peace dikutip dari Liam Rahman Osman. Ini adalah salah satu jurnalis dari The Sun. Para pemain Chelsea disebut-sebut merasa lebih nyaman dengan pendekatan personal dan sisi humanis yang dibawa Liam Rossonier sejak ia resmi menjadi pelatih kepala Chelsea. Ya kita juga bisa lihat ya bagaimana progres Chelsea ini setelah ditinggal oleh Enzo Maresca dan masuknya Liam Rossonier. Walaupun memang banyak fans yang mempertanyakan kredibilitas dari Liam Rossonier ya dan kompetensinya untuk memimpin Chelsea ini bersaing di papan atas Premier League dan juga di kompetisi Eropa. Karena Liam Rossonier sendiri merupakan pelatih muda yang hanya melatih Strasbourg sebelumnya. Walaupun mampu membawa Strasbourg ke kancah Eropa kembali ya untuk pertama kalinya. Tapi Liam Rossonier sebelumnya tidak pernah menangani tim-tim besar sekelas Chelsea. Dan pelan-pelan apa yang ditunjukkan oleh Liam Rossonier kemenangan demi kemenangan ini mulai membuat para fans percaya terhadap kemampuan Liam Rossonier. Kita akan menghadapi bulan yang berat ya. Ini yang akan menjadi tantangan buat Liam Rossonier dan semoga aja ini bukan honeymoon phase ya, tapi ini benar-benar adalah kemampuan dan skill yang dimiliki oleh Liam Rossonier. Kita lihat nanti seperti apa tim yang akan dibentuk dan di-shaping oleh Liam Rossonier di Chelsea di musim-musim ke depan ya. Kemudian juga hat-trick dari Cole Palmer ke gawang Wolves ini direspon oleh Bruno Fernandes, gelandang dari Manchester United. Cole Palmer dan Bruno Fernandes pun saling berbalas komen di postingan tersebut. Ini tentu menandakan satu recognition dari salah seorang gelandang terbaik Premier League saat ini ya. Tentu Bruno Fernandes melihat apa yang telah dicapai oleh Cole Palmer ya di usia sangat muda. Ini tentu sangat mengapresiasi dan melihat sesuatu yang mungkin hanya bisa dilihat oleh para pemain bintang. Dan semoga aja Cole Palmer ini benar-benar bisa membuktikan diri bukan hanya one season wonder ya dan membungkam seluruh kritikan terhadap dirinya. Chelsea akan menghadapi bulan-bulan berat di Premier League pada bulan Maret ya. Ini tentu jadwal yang sangat berat menurut gue dengan seluruh fixtures yang terjadi, tim-tim yang akan bertandang dan juga yang akan didatangi oleh Chelsea di bulan Maret. Paul Merson ini salah seorang legenda sepak bola di Inggris ini berkomentar mengenai jadwal yang sangat sulit didapatkan Chelsea di bulan Maret. Saya belum pernah melihat jadwal seberat itu sepanjang hidup saya. Mungkin kalau Arsenal yang mendapatkan jadwal tersebut, mereka bisa survive dan bisa bertahan sebagai seorang kandidat juara. Tapi Chelsea, saya tidak yakin. Menurut dia, Chelsea harus bisa memenangkan 3 pertandingan selanjutnya ya di bulan Februari ini jika ingin
mengunci posisi Liga Champions karena menurut dia di bulan Maret ini akan sangat berat dan Chelsea tidak mampu melalui bulan tersebut. Menurut gue ini warning yang cukup masuk akal karena di bulan Maret itu kita akan menghadapi tim-tim besar baik di kandang maupun tandang ya. Chelsea akan menghadapi Arsenal ini di awal Maret away, terus juga kita ke Aston Villa away, kemudian ke Newcastle itu home, kemudian akan ada Everton away dan Manchester City home serta Manchester United home. Tentu ini adalah momen-momen krusial buat Liam Rossonier untuk menunjukkan kompetensi dan juga mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi ya dari para fans karena di jadwal yang padat seperti ini tentu rotasi itu akan sangat dibutuhkan. Kemudian juga persiapan fisik dan mental dan bagaimana Liam Rossonier ini melakukan atau menggerakkan seluruh pemainnya ya untuk menjaga stamina, fisik dan juga mental supaya tidak ada cedera yang terjadi di bulan Maret di tengah-tengah jadwal padat ini dan juga Liam Rossonier ini mampu secara taktikal ini bersaing dengan tim-tim besar di Premier League ya. Kita lihat apakah Liam Rossonier ini benar-benar kompeten untuk membawa Chelsea bersaing di papan atas Premier League dengan memenangkan pertandingan-pertandingan di bulan Maret. Mungkin nggak seluruh pertandingan kita bisa menangkan karena ini tentu sangat berat ya. Tapi gue berharap semoga at least sebagian besar pertandingan ini kita bisa menangi ya. Kalaupun akhirnya Liam Rossonier ini tidak kalah di bulan Maret, ini tentu akan menjadi positive sign buat Chelsea ya. Mendatangkan seorang pelatih yang benar-benar mumpuni dan juga memiliki potensi yang luar biasa. Tulis pendapat kalian, apakah Chelsea bisa survive di bulan Maret dan merangsek naik ke posisi 4 ya. Ke berita berikutnya, ini ada berita-berita transfer Chelsea di rencana yang akan terjadi di bulan Juli-Juni ya di summer transfer window. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai, ada Mathieu Eboue resmi menandatangani kontrak profesional bersama Chelsea. Eboue menyusul Jesse Derry, Ryan Kafuma dan Ibrahim Rabat ya. Ini Eboue meresmikan kelahiran dia di Cobham sebagai seorang pemain profesional. Eboue sendiri berposisi sebagai gelandang serang. Pemain 17 tahun ini merupakan putra dari mantan pemain Arsenal Emmanuel Eboue. Jadi ini cukup aneh. Emmanuel Eboue ini mempercayakan perkembangan anaknya malah justru di Akademi Chelsea ya. Tampil di U18 Chelsea sebanyak 16 kali mencatatkan 3 gol. Saat ini ia membela timnas Inggris U17 dan berhasil mencetak hat-trick melawan Amerika Serikat pada bulan November tahun lalu. Jadi Eboue ini juga cukup menjanjikan ya, promising midfield yang semoga aja bisa bersaing di tim utama Chelsea ya, karena perkembangannya masih sangat potensi banget ya untuk menjadi seorang pemain besar. Masih 17 tahun. Semoga dia bisa mendapatkan exposure yang lebih lagi sehingga bisa mengembangkan permainannya ya, dan akhirnya bisa menjadi pilihan utama buat Chelsea dan membantu Chelsea untuk memenangkan berbagai gelar di musim-musim berikutnya ya. Kemudian juga Rossonier telah menyiapkan beberapa nama untuk menjadi target transfer Chelsea di bulan Juli-Juni ya, Agustus di transfer musim panas nanti. Dilansir dari CFC Pace dikutip dari ESPN Argentina. Liam Rossonier telah meminta Chelsea untuk mendatangkan Valentin Barco. Sementara itu Bayern Munchen juga memantau sang pemain dengan penuh ketertarikan ya. Valentin Barco sendiri adalah pemain andalan Rossonier di Strasbourg sejak 2 musim lalu ya. Di musim 23-24 ini Barco dipinjamkan dari Brighton setelah tidak mampu tembus di skuad utama Brighton di bawah asuhan Hazlier ya. Dan di musim 24-25 akhirnya Strasbourg meresmikan membeli Barco dengan permanen dengan harga 8 juta pound sterling. Barco saat ini tampil luar biasa di bawah asuhan Liam Rossonier baik di musim lalu maupun musim ini. Di musim ini dia berhasil mencetak 1 gol dan menciptakan 9 assist dari 26 pertandingan. Market value Barco saat ini berkisar di angka 25 juta pounds. Barco ini tentu adalah pilihan yang baik buat Liam Rossonier ya, bisa menjadi backup Marco Correa, bisa menjadi gelandang sayap juga ya di sebelah kiri dan bisa menjadi wide winger untuk Chelsea. Barco sendiri ini berposisi bermain di sebelah kiri ya, flank sebelah kiri lapangan, dan tentu kita tahu Jorel Hato yang diharapkan bisa menjadi seorang backup buat Marco Correa sampai saat ini belum mampu tampil stabil dan konsisten ya. Dan semoga aja Barco ini yang pernah bergabung dengan Brighton ya, itu bisa menjadi jawaban
atas rotasi nanti ya, sehingga Chelsea bisa tetap menampilkan performa terbaiknya di setiap kompetisi. Chelsea sendiri merupakan pelanggan utama Brighton Mark. Kita telah membeli beberapa pemain dari Brighton. Ada pemain-pemain yang saat ini menjadi pilar Chelsea. Ada Moses Caicedo, Marco Correa, Joe Pedro juga termasuk, dan juga Robert Sanchez yang walaupun telat ya, tapi saat ini membuktikan diri sebagai salah seorang pemain yang luar biasa bermanfaat buat Chelsea ya. Dan di musim ini seluruh pemain tersebut yang kita beli dari Brighton ini membayar lunas harga yang dikeluarkan Chelsea. Dan kita lihat apakah nanti Valentin Barco ini benar ke Chelsea dan bisa menjadi salah seorang backup atau fringe player, bahkan mungkin bisa menjadi salah seorang pemain utama di posisi wing kiri ya. Kita juga tahu saat ini untuk permainan winger Chelsea masih kurang banget ya. Masih pemain-pemain yang kita beli, Jimmy Gittens, Garnacho, dan Pedro Neto, ini performanya tidak membaik ya sampai dengan di matchday ke-25 kemarin. Dan semoga aja itu adalah fokus utama dari manajemen dan juga Liam Rossonier untuk memperkuat lini serang Chelsea di transfer musim panas nanti. Selain itu dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Fabrizio, Chelsea masih sangat memantau situasi Morgan Rogers dan merupakan penggemar besar sang pemain. Namanya kembali patut diperhatikan pada bursa transfer musim panas nanti. Jika ada tawaran besar yang masuk, bukan tidak mungkin Rogers akan membuka lembaran baru dalam karirnya. Nah, kita tahu ya, Morgan Rogers ini di beberapa transfer window musim panas ini santer dihubung-hubungkan dengan Chelsea ya dari 2 musim yang lalu. Morgan Rogers sendiri merupakan teman karib dari Cole Palmer. Mereka tumbuh besar di Akademi Manchester City. Saat ini Morgan Rogers berada di Aston Villa, menjadi salah satu pemain andalan Unai Emery ya di bawah sistemnya. Baru saja memperpanjang kontrak dengan Aston Villa hingga musim 2031 ya. Saat ini ia menjadi pemain dengan gaji termahal di Aston Villa. Kisaran gaji yang diterima oleh Morgan Rogers di Aston Villa itu berkisar antara 120 sampai 150 ribu pounds per pekan. Aston Villa sendiri diisukan kemungkinan akan melepas Morgan Rogers jika ada penawaran di atas angka 100 juta pound sterling. Karena saat ini Rogers market value-nya itu berkisar antara 60 sampai 80 juta pound sterling ya. Saat ini Morgan Rogers tampil luar biasa buat Aston Villa, berhasil mencatatkan 10 gol dan 7 assist dari 35 pertandingan. Kita bisa lihat dengan eye test bagaimana Morgan Rogers ini begitu eksplosif di lapangan ya. Memiliki daya jelajah yang luar biasa, skill yang menurut gue di atas rata-rata, dan movement yang benar-benar mengancam ya. Tipikal winger seperti ini merupakan winger yang sangat cocok dimainkan di Chelsea ya, dan akan bisa mengupgrade seluruh winger-winger yang ada di Chelsea saat ini. Kondisi Villa yang tidak bisa konsisten dan kemungkinan besar akan sulit bersaing di papan atas Premier League, ini cepat atau lambat menurut gue akan melepas Morgan Rogers, karena sang pemain sendiri kemungkinan akan punya ambisi untuk terus berlaga di Champions League ya, dan dia akan mencari tim yang bisa mengantarkan dia untuk terus bersaing di papan atas kompetisi-kompetisi Eropa. Salah satunya adalah Chelsea, tapi kita nggak tahu apakah nanti akan ada tawaran dari berbagai klub lain ya, terutama Manchester City yang punya finansial yang begitu kuat dan juga keterikatan terhadap Morgan Rogers ya. Kita lihat aja nanti ya, apakah Morgan Rogers ini benar akan menjadi incaran Chelsea di musim panas nanti, dan juga akhirnya Chelsea mampu memboyong Morgan Rogers ke Stamford Bridge. Dan jika benar Morgan Rogers dan Barco ini jadi datang di musim panas nanti, akan ada pemain yang dilepas oleh Chelsea untuk posisi flank ya. Beberapa calon kuat yang kemungkinan besar tidak mampu bersaing di klub utama Chelsea, ini salah satunya adalah Pedro Neto. Pedro Neto penampilannya di beberapa bulan terakhir ini sangat mengkhawatirkan ya. Hanya mampu membuat 5 gol dan 3 assist dari 35 pertandingan di seluruh kompetisi di musim ini. Secara eye test kita juga bisa melihat bagaimana permainan Pedro Neto ini drop dan terus drop dari matchday ke matchday di Chelsea ya. Kita lihat Pedro Neto mungkin berusaha keras untuk menampilkan permainan terbaiknya, tapi mungkin menurut gua memang selling pemain ini sudah sampai di titik tertingginya ya. Saat ini dia berusia 25 tahun dan bukan lagi seorang pemain muda yang tidak bisa diasah potensinya. Saat ini benar-benar seluruh kualitas Pedro Neto itu terlihat jelas ya setiap kali dia dimainkan. Banyak fans juga mempertanyakan kesungguhan Pedro Neto karena permainan yang sering ditampilkan oleh Pedro Neto ini sangat tidak konsisten ya. Karena sebenarnya menurut gue pribadi Pedro Neto ini bukan pemain yang jelek ya. Pada dasarnya dia berhasil mendongkrak penampilan Chelsea di musim lalu. Dia tampil sangat luar biasa juga di musim lalu di bawah Enzo Maresca dan juga Pochettino ya. Dia menjadi salah satu pemain andalan Pochettino di era-era Pochettino memimpin Chelsea. Di Wolves sendiri, dia juga menjadi salah satu pemain andalan Wolves ya, dan selalu berhasil menjadi clutch player di setiap pertandingan.
Entah apa yang terjadi semenjak Enzo Maresca musim ini ya, awal musim ini sampai dengan Liam Rosenior, ini Pedro Neto belum mampu menjadi mesin gol kembali buat Chelsea dan juga ada perbedaan signifikan terhadap tipikal permainan antara Chelsea dan Wolves ya. Dan Chelsea dengan eranya Pochettino dan juga Enzo Maresca di musim lalu ya. Permainan kolektif ini membuat ruang gerak Pedro Neto sangat sempit di Chelsea. Ini berbeda dengan apa yang dia dapatkan di Wolves ya. Dan belum lagi ini dituntutnya Pedro Neto untuk track back ya, jauh ke belakang untuk membantu defense. Ini juga mungkin menjadi salah satu faktor penyebab mandulnya Pedro Neto dan ketidakmampuan dia untuk melakukan serangan yang mengancam untuk gawang lawan ya. Tapi di setiap kesempatan kita lihat ya, walaupun sempat terlibat dalam skema pembuatan gol Chelsea, tapi setiap Pedro Neto mendapatkan bola ini tidak bisa melakukan take on atau ancaman ke gawang lawan Chelsea. Dan itu yang sangat dipertanyakan oleh seluruh fans saat ini, bagaimana Pedro Neto bisa mengembangkan permainannya dan memiliki impact terhadap Chelsea ya. Dan kabar beredar dilansir dari Jersey FC, Pedro Neto menghapus Chelsea di bio-nya dan juga beberapa foto yang sudah pernah dia posting di Instagram Pedro Neto ya. Nah ini apakah menandakan sesuatu? Apakah memang Pedro Neto ini sudah merasa dia juga kalah ya bersaing di Chelsea? Kita lihat aja di musim panas nanti ya. Selain itu, Pedro Neto juga di musim panas kemarin sempat ditawar oleh berbagai klub di Arab ya. Dan Chelsea sudah menolak tawaran tersebut dan kabar beredar nilai transfer yang dilayangkan oleh para klub di Arab itu berkisar antara 80 juta pound sterling ya. Tapi kalau saat ini kita nggak tahu ya di bursa transfer musim panas nanti dengan rencana pembelian Chelsea dan juga memperkuat lini serang, apakah nanti Pedro Neto ini akan segera keluar angkat kaki dari Stamford Bridge. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah Pedro Neto ini pemain yang masih layak dipertahankan buat Chelsea atau memang ya udah kita cash out aja dan upgrade dia dengan Morgan Rogers atau Valentin Barco. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes dan juga subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue always be blue. Up to Chelsea.